Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan atau merenungkannya, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia dan maha kudus, kembali kami menghampiri tatamu ya Tuhan. Saya menaikkan puji sembah dan syukur sebagai hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami ingin diberkati melalui firman yang akan kami baca pada pagi hari ini dan akan kami renungkan. Bapa, kami yang bertugas untuk membaca firman-Mu pada pagi ini, dengan keterbatasan kami ini, kami mohon Tuhan mengurapi, memberikan hikmat, kemampuan untuk bisa membaca yang dengan baik, serta
dapat merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Bapak, terima kasih untuk waktu pada pagi ini. Kami semua sudah siap untuk mendengarkan, dan Tuhan berfirmanlah kepada kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini terambil dari Markus 1 ayat yang ke-35. Markus 1 ayat yang ke-35. Mari yang membawa Alkitab kita buka. Dan judul renungan pada pagi ini kami beri nama awali dengan doa. Mari kita baca firman Tuhan. Markus 1 ayat ke-35. Yang demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Dalam bacaan C.S. Lewis, seorang penulis Kristen, menulis tentang pentingnya memulai hari dengan doa pada pagi hari. Saat Anda bangun tidur tiap pagi, keinginan dan harapan menyerbu diri Anda seperti binatang buas. Tugas pertama Anda setiap pagi ialah menghalaunya mundur, mendengarkan suara yang lain, menerima sudut pandang yang lain, dan membiarkan hidup yang lain yang lebih besar, lebih kuat, lebih tenang mengalir menyusuri diri Anda. Itulah yang seharusnya kita lakukan setelah bangun pagi hari, sebelum melakukan aktivitas kita. Martin Luther, reformator gereja, selalu menyediakan jam-jam pertamanya dalam doa. Luther jelas adalah orang yang sangat sibuk, namun hal itu tidak menghalanginya untuk memulai hari-harinya dengan doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Sebelum melakukan aktivitas berkeliling di seluruh Galilea untuk memberitakan Injil, mengajar dan menyembuhkan banyak orang, dia terlebih dahulu bersekutu dengan Bapanya dalam doa. Pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap, selagi mentari pagi belum terbit di ufuk timur, Tuhan Yesus telah pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dia sadar, sebagai manusia, dia memerlukan tuntunan, kekuatan, dan penyertaan Bapa dalam pelayanannya. Karena itulah dia selalu menyempatkan diri bersekutu dengan Bapanya. Begitu bangun pagi hari, Tuhan Yesus tidak langsung beraktivitas atau mengerjakan pekerjaan lain. Dia terlebih dahulu bersekutu dengan Bapanya. Setelah itu barulah dia berkeliling Galilea, dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah juga yang harus kita lakukan. Kita harus memulai hari-hari dengan
doa. Kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas sehari-hari, sebab melalui doa kita dapat mengumpulkan banyak energi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Sesibuk apapun kita, jangan lupa untuk menyempatkan berdoa. Ketika kita mengawali hari-hari kita dengan doa, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam setiap aktivitas kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata doa adalah hal yang terindah dalam mengawali hari-hari kita. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami menghampiri tahta-Mu seraya menaikkan puji, sembah, dan syukur kembali. Dan terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami baca dan kami renungkan. Sungguh Tuhan menjadi bagian daripada tuntunan dan dalam melakukan aktivitas kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan memberkati melalui firman yang baru saja kami baca dan kami renungkan ini. Bapa, terima kasih dan ampunilah dosa kesalahan kami ketika kami merenungkan ini. Ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ampunkanlah kami untuk melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Yaitu sebelum kami beraktivitas, terlebih dahulu kami menghampiri tahta Tuhan untuk mohon bimbingan, tuntunan, kekuatan, dan diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu mendengarkan firman-Mu dan berdoa menaikkan permohonan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk orang-orang tua, eyang-eyang, para adiyuswa di gereja kami yang terkasih. Kiranya Tuhan tetap memelihara dan memberikan kesehatan kepada mereka. Dan biarlah di masa tua yang indah ini, mereka boleh tetap merasakan sukacita, tetap semangat melayani, dan menjadi teladan bagi anak-anak, cucu, serta sesama.
Secara khusus kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang sedang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Kusnandia Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Muryo Surtarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Muwarni Rahayu Budi Sukamto, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak S. Parmun. Kami mohon Engkau mau menilik satu persatu orang tua kami ini. Berikanlah kesembuhan melalui sarana yang diupayakan. Kami percaya Engkau akan selalu menolong dan mendampingi mereka, sehingga mereka tetap memiliki kesabaran dan semangat dalam menjalani sakit yang dialaminya. Dan pada saatnya, Engkau yang akan memulihkan dan menyembuhkan. Pada saat ini, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Saudari Sri Esti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Ishak, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adisarjono, Bapak Widi Leksono, Bapak Widananto, Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Ibu Ruswadi, Ibu Deliana S. Tobing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suseno Widionarko, Bapak Priyo Sanyoto. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Berkati setiap upaya yang dijalankan, baik melalui tangan dokter, obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsinya. Dan berikan juga kesabaran dan kesetiaan setiap keluarga yang merawat dan mendampinginya, sehingga saudara-saudara kami boleh mengalami pemulihan hanya daripada-Mu saja. Kami juga teringat akan keluarga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa untuk Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari. Bapa di surga, kiranya melalui tangan kasih-Mu, mereka juga boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Allah Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Mungkin di masa pandemi ini tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kami percaya, walaupun dalam situasi yang sulit, Tuhan tetap memberikan pertolongan dalam usaha saudara-saudara kami ini dalam mencari pekerjaan, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik sesuai dengan kemampuan mereka dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mendukung dalam doa untuk saudara-saudara atau keluarga-keluarga yang sedang menantikan buah hati. Berikan kesabaran bagi keluarga ini ya Tuhan, dan berkati setiap upaya-upaya yang sedang dijalankan untuk mendapatkan buah hati. Biarlah keluarga-keluarga ini tetap berserah dan percaya kepada-Mu, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, dan pada saatnya nanti Tuhan mengabulkan doa mereka dengan hadirnya buah hati di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberikan jalan sehingga saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan pasangan yang sepadan,
yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani pembelajaran atau yang masih sekolah, baik secara tatap muka ataupun secara daring. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan menyertai anak-anak kami ini. Di masa pandemi ini tentunya tidak mudah untuk menyesuaikan setiap perubahan-perubahan yang ada. Terlebih pada saat ini pembelajaran tatap muka sudah mulai dilaksanakan. Tapi kami percaya dengan penyertaan-Mu, setiap kesulitan yang dialami anak-anak kami boleh teratasi dengan baik, dan anak-anak kami boleh menjalani pembelajaran dengan lancar dan penuh semangat, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami tercinta GKJ Ebenezer. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja kami, baik pendeta, majelis, pengurus komisi badan wilayah, karyawan gereja. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan hikmat, serta mampukan setiap pelayan-pelayan gereja kami untuk selalu dapat melayani dengan baik, dengan penuh semangat dan sukacita. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap hal yang terjadi pada kehidupan jemaat di gereja kami. Biarlah jemaat kami semakin dewasa dan bertumbuh di dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhusus para pemimpin yang menyelenggarakan pemerintahan Indonesia, dari presiden, para menteri, sampai jajaran pemerintahan yang paling bawah. Berikan hikmat dan kejujuran, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Juga berkati setiap rencana-rencana dan program-program yang dilaksanakannya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, terutama dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menyertai sehingga upaya-upaya yang dilakukan boleh berjalan dengan lancar. Allah Bapa di surga, dalam masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir, biarlah kami terus berpengharapan kepadamu dan percaya pada saatnya nanti Tuhan akan memulihkan sepenuhnya. Berkati setiap tenaga-tenaga kesehatan yang masih terus berjuang untuk menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Berikan mereka kesehatan sehingga mereka tetap semangat dan melakukan tugasnya dengan baik. Berkati juga upaya pemerintah yang masih terus mengupayakan vaksin dan mendorong masyarakat Indonesia untuk dapat melakukan vaksinasi. Kiranya semua boleh berjalan dengan lancar, sehingga kekebalan imunitas dapat terwujud di negara kita tercinta, dan kita boleh bebas dari pandemi COVID-19. Bapa di surga, saat ini kami sudah memasuki masa Advent dan Natal. Kiranya melalui masa Advent dan Natal ini, kami boleh menghayati dan memaknainya dengan sepenuh hati kami. Melalui tema masa Advent dan Natal tahun ini, kiranya kami diingatkan bahwa kerapuhan yang melekat di dalam kehidupan kami tidak menjadi hambatan bagi kami untuk bersama-sama merayakannya dengan berbuat kebajikan. Kiranya Tuhan menyertai dan kami boleh terus bersyukur dan bersuka cita untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.